Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai umat muslim, salah satunya salat Jumat secara berjamaah. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan dan mari sama-sama kita ucapkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seraya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita salah satu umatnya yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari manusia yang paling mulia, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini masih belum lama, masih suasana hari-hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kaji lebih dalam tentang sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa sih sebenarnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan mulia di mana di bulan tersebut Allah menurunkan penuntun para nabi dan rasulnya dilahirkan ke bumi ini. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan mulia tersebut seharusnya kita saat ini mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah diutusnya seorang nabi yang menjadi suri teladan yang mulia. Nabi diutus ke muka bumi ini tak lain ada sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya menyebutkan sebab disebutnya pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya Nabi ke seluruh dunia di muka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan sebagian dan kebaikan bagi kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Imam Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan bahagia hidupnya. Sebaliknya, siapa yang menolak dan menentangnya, maka merugilah hidupnya. Kasih sayang yang ditebarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya ucapan semata, akan tetapi dalam kehidupan keseharian beliau praktikkan dan implementasikan dengan nyata. Kasih sayang yang bentuknya universal kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mengingat bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke kota Taif untuk menghindari permusuhan dari kaumnya, namun ternyata di sana malah mendapatkan perlakuan yang sangat kasar dan permusuhan yang lebih parah hingga beliau dilempari dengan batu. Kala itu malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Apabila dibolehkan, maka ia akan membenturkan kedua gunung di antara kota Taif, sehingga orang yang tinggal di sana akan wafat semua. Namun apa sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah yang dimuliakan Allah? Nabi berucap, beliau bersabda, andai mereka saat ini tidak menerima Islam, semoga anak cucu mereka adalah orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak tahu. Dikisahkan juga dalam hadis riwayat Sahih Muslim, pada suatu hari datang seseorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang-orang musyrik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku tidaklah diutus sebagai seorang pelaknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmat. Masyarul muslimin rahimakumullah, di antara sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita teladani juga adalah sifat pemaafnya. Ingatlah kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud bersama kaum muslimin. Kala itu pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib ikut berperang. Di tengah peperangan pamannya terbunuh oleh Wahsy, seorang budak berkulit hitam. Wahsy tidak hanya membunuhnya dengan menghunuskan pedang begitu saja dan selesai, namun ia mencabik-cabik paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Paman yang begitu dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mengakhiri akhir hidupnya begitu mengenaskan yang dibunuh oleh Wahsy. Lantas apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dendam dan sakit hati ke Wahsy? Tidak. Apa yang beliau lakukan kepada Wahsy yang membunuh pamannya? Ketika Wahsy berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke agamamu, maka seketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Wahsy dengan syarat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau lagi bertemu dengan Wahsy, karena beliau tidak mau mengingat kembali perjalanan kisah terakhir paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya mengenai sifat pemaafkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Apabila kita menjadi pribadi yang memiliki sifat pemaaf, maka dapat kita rasakan lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan kita hidup dengan penuh kedamaian, tidak ada dendam di antara kita. Itulah contoh kehidupan kasih sayang yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan juga bentuk kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini bukan hanya perbuatan bentuk cinta dan kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi pahalanya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa sekali. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini, man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa saja yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kita bayangkan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali saja, Allah akan membalas selawat kita yang sekali itu dengan 10 kali selawat kepada kita subhanahu, kepada kita semuanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah salawat ini memang kelihatannya sangat sederhana dan tidak membutuhkan syarat dan rukun. Apalagi kita bisa merutinkan menjadikan zikir kita salawat ini. Siapa yang tidak mengenal salah satu orang yang sangat mulia, amalan utamanya baginda beliau adalah melantunkan salawat sebagai zikirnya. Siapa yang tidak mengenal akhir daripada
perjalanan hidup seseorang ulama Hasan Maimun Zuhair. Beliau mati di kota Mekah. Siapa yang tidak kenal perjalanan matinya beliau yang sangat luar biasa. Ketika beliau mati, beliau mengeluarkan harum yang sangat luar biasa. Ibadah salawat ini kalau kita lihat hadis tadi, satu kali saja kita berselawat, Allah akan membalas salawat kita 10 kali. Kita analogikan, kalau sudah Allah yang berselawat kepada kita, mungkinkah Allah tidak akan mengabulkan doanya sendiri? Itu pasti mustahil. Pasti Allah akan kabulkan doanya sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, di sisi lain kita ikuti teladan-teladan dan akhlak beliau. Di sisi lain juga kita perbanyak bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari manusia yang paling mulia tersebut, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala